Koalisi Merah Putih menguasai pimpinan DPR dan MPR. Kondisi itu dapat menimbulkan kecemasan di kubu Koalisi Indonesia Hebat. Guna memecah kesulitan Koalisi Merah Putih di parlemen, Presiden terpilih Joko Widodo disarankan untuk merangkul kader partai politik yang berada di Koalisi Merah Putih. Saran itu disampaikan pengamat politik Heri Budianto dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Heri Budianto yang merupakan Direktur Eksekutif Polkom Institute mengatakan, kader partai yang berada di Koalisi Merah Putih atau mantan kader yang nonaktif di KMP bisa dijadikan menteri. Tentunya yang dipilih adalah sosok yang mempunyai integritas dan kualitas yang baik. Kalau sudah ada kader partai masuk di dalam pemerintahan, otomatis partainya tersandera di parlemen. Otomatis itu. Nggak akan lagi itu. Contoh misalnya, kita ambil contoh aja misalnya, sekarang yang agak galau saya katakan tadi Golkar. Nah, kita nggak usah sebut nama. Katakan yang sekarang tuh yang gonjang ganjing dikatakannya di koalisi Indonesia Hebat ditaruh di pos menteri misalnya. Itu pasti akan ada semakin besar dukungan pada orang tersebut. Kita sebutlah misalnya Nusron, Agus Gumiwang, Bupika gitu ya. Orang-orang itu kalau diplot misalnya, itu arus Golkar akan semakin kencang gitu. Selain itu, ia juga menyarankan kepada Jokowi JK untuk segera memberikan kepastian terhadap kader partai politik yang akan mengisi posisi menteri di kabinetnya mendatang. Deka Kausar, Irfan Yulianto, JAK TV. Ya, ini kita lanjutkan dialog ya Bu Siti. Kalau Anda lihat kondisi seperti ini, jika terus saja belum diumumkan ini ya arsitektur kabinet, apakah ini bisa mempengaruhi Koalisi Indonesia Hebat? Mereka mulai bertanya-tanya. Di DPR sudah nggak dapat ini, di parlemen sudah dapat. Kalau menteri nggak dapat pula kan buat apa berkoalisi? Seringkali pragmatis seperti ini. Nah ini akan terpengaruh, akan ada yang kemudian beralih ke KMP tidak menurut Anda? Beralih ke KMP? Iya. Yang dari koalisinya Indonesia Hebat? Iya. Cukup solid nggak menurut Anda itu? Iya, jadi saya melihat memang partai politik, para politisi ini sangat dinamis, sangat punya opsi-opsi dan serba mungkin gitu. Tidak ada yang absolut. Ilmunya itu selalu cair dan sangat orientasinya karena adalah di parlemen kalkulasi sudah pasti politik. nggak dapat kan di parlemen kan? Kalkulasi politik. Tapi melihat komposisi yang ada di KMP ya, perkecualian adalah memang P3. P3 ini memang sejak awal kondisi internalnya tidak sulit dan sampai saat ini belum ada kata sepakat di internalnya sendiri. Dan menurut saya ini memang merepotkan siapapun yang harus merangkul P3 karena tidak bisa menyebutkan satu nama yang bisa diterima oleh dua kubu yang berbeda itu. Nah ini P3 ini menurut saya menjadi PR tersendiri dan sebagusnya memang selesaikan dulu P3 ini di internalnya sehingga partai ini akan memiliki political bargaining yang inilah ya, yang katakan memadai ketika harus katakan bergabung dengan KIH ataupun koalisi Merah Putih dalam hal ini. Jangan terus menyandra di mana koalisi itu ada. Jadi berat sekali. Nah, untuk sementara di KMP dengan 5 partai seperti itu, tinggal ya 5 ya sekarang ini, menurut saya oke ya. Untuk sementara ini oke. Saya tidak melihat bahwa diberikan menteri lalu pergi ke sana gitu. Karena harusnya memang koalisi dulu. Tidak mungkin kalau tidak koalisi. Sementara mereka sudah istilahnya relatively settling in gitu ya untuk di DPR dan di MPR. Jadi atas dasar apa dia masih harus berkoalisi dengan KIH? Kecuali mungkin kemarin sebelum terjadi paripurna dan sebagainya. Ini mungkin apalagi rada nasi terlanjur menjadi bubur. Iya, semuanya sudah dapat jabatan juga di parlemen ya, betul, tidak belum akan komisinya lagi. Iya, nanti kan sudah dijanjikan katanya komisinya akan pemekaran lagi kan? Betul. Jadi ini so far so good di KMP, cuman apa yang terjadi dengan mungkin PKB atau Nasdem atau Hanura, menurut saya apakah mereka sudah betul-betul solid dalam satu koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan. Baik. Karena saya melihat memang PDI Perjuangan harus mengubah ya, bermetamorfosis menjadi partai penguasa. Dia harus leading sebagai partai koalisi di KIH itu dan menunjukkan memang dia sedang betul-betul mendukung pemerintah. Baik. Ya, ini Pak Emrus, kalau secara hitung-hitungan jadinya
justru partai bukan pemenang ini yang lebih banyak bagi-bagi jabatan ya. Karena kalau partai pemenang paling cuma kabinet aja 34 ya, itu saja yang dibagi-bagi. Tapi kalau bergabung berkoalisi dengan KMP bisa jabatan di parlemen, komisi, kelengkapan, pilkada nanti kalau tidak langsung bisa lah dibagi-bagi begitu kan ya. Jadi orang melihat yang pragmatis melihat wah ini lebih menguntungkan berkoalisi dengan KMP seperti itu ya Pak. Tetapi begini, setiap manusia itu ingin kalau boleh keuntungan 2 kali, kenapa tidak? Kan begitu ya? Double dip. Nah, double dip. Jadi artinya begini, bahwa memang dengan kondisi KMP sekarang, bahwa teman-teman di sana itu akan mendapat jabatan di, katakanlah di DPR atau di legislatif gitu ya. Tetapi kalau mereka nanti merapat ke PD Perjuangan, toh jabatan itu udah mereka pegang. Tambah lagi menteri, kan begitu kan? Nah, oleh karena itu yang menurut pengamatan saya, analisis saya bahwa yang rugi itu adalah Gerindra sama PKS. Karena dua partai ini sangat kecil kemungkinan untuk bergabung. Jadi yang mereka peroleh, apa yang mereka peroleh di sekarang ini di legislatif, sangat kecil kemungkinan untuk merapat ke, tidak mungkin double agent. Tapi Pak Emrus jangan-jangan di KMP itu ada istilahnya code of conduct-nya, ada etikanya. Siapa yang berkoalisi ya tidak boleh, harus meninggalkan. Tetapi sekarang kan sudah legal aspek itu, sudah legal aspek kan, sudah diputuskan oleh, sudah disumpah oleh Mahkamah Agung. Jabatan itu nggak mungkin bergeser lagi. Yang sudah di legislatif aman sudah aman. Nah, oleh boleh karena main mata. Betul, gitu kan? Itu maksud saya. Jadi bisa namanya juga politik ya. Nah, jadi oleh karena itu justru dengan memenangkan mereka KMP di legislatif, ini membuat Golkar, P3, PAN itu menjadi gadis molek sekarang yang harus dilamar oleh PD Perjuangan. Nah, oleh karena itu sudah dapat dia di legislatif. Gitu dapat lagi di kementerian. Nah, oleh karena itu sesungguhnya jika ini ditinggalkan nanti, partai yang 3 ini meninggalkan dan peluang meninggalkan ada. Golkar kalau saya melihat, begitu nanti ganti kepemimpinan, tidak lagi Abu Rizal misalnya. Abu Rizal masih mencalonkan diri saya melihat gitu ya. Tetapi begitu tidak Abu Rizal nanti, mereka akan cenderung merapat. Kenapa? Karena di sana ada JK. Gitu ya, ada kader mereka, orang kuat di Golkar dan mantan ketua umum dan ada orang kedua di Republik ini. Kemudian kita lihat P3 ya sudah dirangkul, sudah diberi, Jokowi sudah mengatakan hari ini bahwa diberi jabatan menteri. Begitu ya. Jadi oleh karena itu bahwa 3 partai ini sebenarnya berpeluang besar untuk masuk ke PD Perjuangan untuk menyusun kekuatan mereka di parlemen. Sehingga ketika ini pindah, maka kekuatan yang ada di parlemen itu yang dikuasai oleh Merah Putih menjadi dikuasai oleh Indonesia Hebat. Bakal seru nih, ada counter attack nanti. Nah, justru saya melihat hipotesanya justru ke sana. Karena mereka ini dapat double tip ini. Baik, saya ke Bung Ihsanuddin ya. Kalau disebutkan tadi ada 3 gadis moleknya, tapi tampaknya semua partai politik yang di koalisi ini menjadi gadis molek semua. Posisi tawarnya menjadi tinggi begitu kan ya. Karena sekarang ya kalau nggak dikasih menteri saya kabur loh kan, bisa seperti itu kan ya. Nah, termasuk juga Jokowi sudah kadung mengatakan bahwa tidak boleh rangkap jabatan begitu. Nah, apakah ini akan diralat juga ini oleh Jokowi? Karena kan seandainya Muhaimin begitu ya, tidak dijadikan menteri, ya bisa kabur nanti PKB-nya kan begitu ya? Ada 2 yang mestinya dilihat oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala. Bukan hanya 2 fungsi partai dengan kedudukan di kabinet, tapi juga 2 fungsi pengusaha dengan penguasa. Yang bikin kacau negeri ini dalam perspektif keekonomian dan politik itu karena 2 fungsi pengusaha menjadi penguasa. Kacau negeri ini. Itu yang sejak awal direformasi kami menyebutnya, Ihsanuddin Nursi menyebutnya sebagai perselingkuhan busuk. Udah selingkuh busuk pula ya. Antara pengusaha dengan penguasa dan kurbannya adalah rakyat jelata. Indikatornya sederhana. Indeks ketimpangan terus naik. Dan hari ini bahkan berita di mana-mana ketimpangan yang muncul memicu kericuhan sosial. Dan itu berbahaya. Karena itu saya sebelum masuk ke dalam peta-peta bagaimana apakah PAN, apa Demokrat atau Golkar yang bakal diambil, saya akan kembali lagi dalam cara berpikir struktural sistemiknya. Mari kita lihat visi misinya, programnya, kebijakannya, baru bicara strukturnya, baru bicara orangnya. Sepanjang ini konsisten, sepanjang ini menunjuk bahwa memang ada komitmen kuat untuk menumbuhkan kembali modal sosial yang berantakan tadi, sehingga kita menyimpulkan sebagai divided society atau masyarakat yang terbelah, maka sesungguhnya nggak ada persoalan juga ngerekrut siapa. Karena begitu Anda berhasil memunculkan modal sosial berdasarkan cara berpikir tadi,
tinggal Anda bilang orang yang paling pas untuk menunjuk itu adalah orang ini. Sehingga masyarakat punya kepercayaan, public trust itu muncul. The building of public trust itu, bangunan kepercayaan publik itu dimunculkan karena hebatnya rekrutmen. Sehingga menghadapi parlemen kayak gitu juga kalau memang Anda berpijak pada suruh berpikir kayak gitu nggak ada masalah. Baik. Itu sesungguhnya cara berpikir. Baik. Jadi jangan dulu berpikir pragmatis. Oke, fine, saya setuju pragmatis. Tapi pada saat yang sama kan Anda bilang Anda trisakti. Anda mau melakukan revolusi mental. Go ahead, lakukan itu. Tunjukkan kepada publik Anda melakukan revolusi mental. Tunjukkan kepada publik Anda menegakkan trisakti. Tanpa peduli apakah kemudian PAN, Demokrat, Gerindra, PKS gitu ya, mau melakukan sesuatu. Silakan. Ayo kita bertarung dalam pengertian. Ini saya ngomong kayak gini karena saya pernah melakukannya. Yuk kita bertarung untuk kebaikan demi rakyat. Jadi tetap tidak bisa melepas idealismenya begitu. Nggak boleh. Baik. Nggak boleh lebih Hingga lepas kemudian kayak gitu. berubah menjadi pragmatis. Sebaliknya ketika Anda nanti merekrut menteri malah menjungkir balikan trisakti, menjungkir balikan revolusi mental, KMP akan tepuk tangan. Hayo lo, gua gebukin lo. Tuh, hati-hati di situ. Baik, tepuk tangan lagi-lagi. Ada Mbak Vita segera kembali.